Habib pun, wah ini satu hari gua 2 produksi nih. Kalau tadi Bang Ferdi Gunsan dan seorang Resmen Khadafi yang mungkin hari ini lebih cocok sebut pengamat politik lah ya Bang ya. Ya, Bung Resmen karena kan sekarang lagi nggak di dalam lingkaran manapun. Tapi pengacara juga ya? Iya, tapi pengacara. Jadi buat Mirsa mungkin beberapa atau 2 hari terakhir lah paling enggak di kalangan kawan-kawan politikus maupun pengamat politik itu ada satu kisah, ada satu cerita yang memang tidak bisa diafirmasi atau belum bisa diafirmasi kebenarannya. Cuman karena menyebut-nyebut ada salah satu kepala daerah itu selingkuh, digerebek, pisah ranjang, gugat cerai. Bung Resmen denger juga dong? Bukan cuma dengar, Iya. ngebaca juga. Ngebaca juga ya. Ya kan? Nah, lepas dari siapa kepala daerahnya atau apa ceritanya, menurut seorang Resmen Khadafi, isu-isu seperti ini punya pengaruh apa sih buat pejabat selevel kepala daerah itu? Menurut saya sih, ya cuman ini aja. Karena yang ditanya tentang fiksi ya maka kita berhayal aja semua. Iya. Ya, kan? Masuk di alam hayal itu. Karena persoalannya kan ini perbincangan ini kadang-kadang elit politik juga yang kasih, gue nih wartawan yang ngasih tips itu, yang ngasih Bung ada heboh kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya di level kepala daerah deh, misalnya kita tahu Bung Resmen kan pernah istilahnya di lingkar dalam kepala daerah. Apabila ada isu semacam ini, kira-kira biasanya respon pertamanya gimana mereka? Ya responnya tergantung kembali ke individu. Aha. Kembali ke individu. Dia dewasa atau enggak dalam berpolitik. Benar. Kalau dia sudah dewasa dalam berpolitik, dia sudah akan membaca bahwa isu yang terparah sekalipun. Yang terparah ini kalau menurut saya kan menyangkut tentang kehidupan pribadi. Iya, ini pribadi sekali Ya, kan? menyerang tentang apa kepribadian. Itu menurut saya kan yang paling parah. Menurut saya selama emosionalnya sudah terkontrol dengan baik, itu tidak akan efek apa-apa. Tapi di cerita ini, di kisah yang bahkan sekarang kelihatannya, boleh nggak sih aku sebut mulai di blasting kayaknya ya, udah ada yang memblasting gitu ya, menyebarkan secara masif. Ini ada ini nggak, ada kepentingan politik nggak yang bermain di sini? Ya kalau di dalam politik itu pasti siapa mempermudah siapa. Benar. Saya sering mendengar dulu beberapa istilah siapa mempermudah siapa, siapa menunggangi siapa. Wah, ini bahasa menunggangi, ada bahasa selingkuhnya kadang-kadang nanti interpretasinya beda-beda loh. Tinggal semua momen politik pasti akan menguntungkan seseorang atau merugikan seseorang. Benar. Nah tinggal di dua sisi itu. Karena saya bilang dari tadi, politik itu dua sisi, sisi baik dan sisi jahat. Bisa jadi bagi nur. Orang yang menganggap itu ada kepentingan dia, itu menjadi sisi baik dia. Tapi ketika nggak ada kepentingan dia, itu menjadi sisi buruk dia. Nah, kalau konteks fiksi-fiksi yang beredar beberapa hari ini, ya itu mencoba. Kalau saya sering sebut dengan teman-teman itu tes ombak. Iya, cek ombak ya. Cek ombak. Sebetulnya gosip-gosip kayak gini di Lamongan sebenarnya ada beberapa kali sih ya. Kepala daerah ini tokoh yang sangat terkenal misalnya seperti ini, ya kan. Tapi kalau ini kan isinya menyebut nama yang saya dulu pernah terlibat dalam konteks apa ya? Advokasi. Memblasting. Oh iya. Memblasting atau karena sedang ada agenda politik tertentu ya. Dan saya pegang data. Bicara perkara misalnya antara mantan gubernur dengan seorang istri anak buahnya. Anak dari anak buahnya. Iya. Yang kebetulan tetangga saya di WHL. Itu maksudnya langsung waktu itu Resmen Khadafi sebagai seorang advokat yang juga masuk dalam tim politik tertentu melakukan investigasi komprehensif soal itu dong. Karena posisi saya waktu itu ada di salah satu, sehingga dianggap kerjaan saya itu kerjaan salah satu. Iya. Nah, tapi saya
Saya itu bergeraknya bukan atas salah satu tempat saya bernaung waktu itu, tapi murni kecintaan saya terhadap daerah Provinsi Lampung. Dan ada skandal. Ya, karena kita ini seorang dibesarkan di aktivis, peduli. Kalau nggak kita yang peduli, siapa lagi yang peduli? Sehingga kita suarakan. Nah, cuman orang melihat posisi saya waktu itu ada di gerbong siapa, orang menjudge bahwa saya diperintahkan gerbong itu untuk melakukan advokasi. Padahal tidak, itu terpisah. Oh, inisiatif karena memang Iya. Memang aktivis lah ya gitu ya. Karena saya bilang begini, itu tadi, bahwa politik itu menurut saya suci. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi penerang. Iya. Gitu. Bukan menjadi unsur kegelapan di situ. Nah, ketika kita melihat di sini ada yang tidak beres, dan itu menurut saya menjadi asbabun nuzul kita rakyat Lampung ini juga masuk neraka karena kita mendiamkan terjadinya perzinahan skandal itu, gitu. Maka wajib kita bicarakan dan wajib kita suarakan. Walau waktu itu di Komisi 3 DPR RI iya, sampai ada wacana untuk hearing ya waktu itu ya. Tapi batal kan kalau nggak salah ya? Ya karena kita lagi-lagi kan kita serahkan kepada para politisi kan. Iya, yang ada di DPR. karena pengambil istilahnya bola udah di tangan mereka sebetulnya ya, kan. Tapi minimal asbabun nuzul saya ketika saya nanti ditanya malaikat, Kadafi kamu ngapain aja semasa hidup kamu kira-kira? Kamu tahu di situ ada perzinahan, kenapa nggak kamu tegur? Nah ini udah kita tegur. Gitu. Nggak, pertama kali dapet Bung Resmen dari mana tuh? Gosip ini atau kisah fiksi ini yang kemudian jadi berkembang macam-macam? Kemarin saya dapat dari salah satu media online. Langsung di media bacanya? Iya, langsung di Tapi media memang online. bentuknya mungkin gaya fiksi? Karena dia fiksi, saya awalnya nggak saya baca. Karena begitu saya buka, saya lihat gambarnya ini bukan warga negara Indonesia. Gitu. Iya. Saya melihat gambar dulu, kemudian saya tutup karena udah banyak grup yang masuk. Kemudian banyak yang japri, ngirimkan berita. Ada sekitar 20 lah yang ngejapri, saya mengirimkan Tuh kan? berita fiksi itu. Artinya itu kan udah ada pola-pola blasting di Ya. situ kan? Kemudian saya belum buka. Belum ngeh. Belum enggak ya, saya biarin aja kan. Kemudian ada yang telepon. Sama kayak Bung Dolam nanya. Iya. Ini bener nggak sih fiksi ini? Iya. Saya jawab. Apalagi kalau mau jujur sebetulnya mengkait nama yang disamarkan itu sebetulnya bisa kita lacak kan sebetulnya kan ya? Kata saya pertama, yang namanya fiksi itu, saya ingat novel. Iya, cerpen kalau ini cerpen. Iya, ya. Atau cerita bersambung kita nggak tahu. Bersambung bisa. Ya novel-novel itu ya begitu. Karena sebagian nanya saya, Bung, ini masuk nggak sih unsur pidananya gitu? Oh iya bener, nah itu pertanyaan tuh. Bung, ini masuk nggak unsur pidananya? Kalau itu produk jurnalis, itu masuk. Tapi kalau dia fiksi, novel, siapa yang bisa? Iya. Mempidanakan Itu prerogatif Karena yang ngarang. Karena sudah jelas ini alam hayal yang nulis, yang menceritakan sesuatu menurut dia itu ada kebenaran dan ada faktanya. Kemudian orang lain menyimpulkan masing-masing. Iya, interpretasi masing-masing. Kalau nggak salah di salah satu grup ada bilang makin diomongin katanya, berarti makin bener nih kata dia. Paling nggak memancing polemik kan. Bung Resmen kalau ini mah kita kan semua udah sepakat ya, kita berandai-andai berhayal-hayal. Misalnya Bung Resmen sedang dalam tanda kutip bekerja dengan tokoh politik atau dengan kepala daerah tertentu dan tiba-tiba ada isu semacam ini. Advis sebagai orang dalamnya itu kira-kira apa? Cuekin aja. Dan kelihatannya ada nggak sih kemungkinan ini makin jadi bola panas terus bergerak? Karena biasanya sih kalau kalangan wartawan itu awal nih dikit, nanti data. Nah, kalau misalnya fiksi kemudian melampirkan data. Nah, ini menjadi nggak fiksi. Iya. Misalnya CCTV losmen-nya atau hotelnya dibuka. Itu, apa bukti LP-nya, Iya. kan gitu. Atau kemudian ada yang testimoni. Gitu. Kan menjadi bukan fiksi lagi. Nah, itu kira-kira advice yang dikasih apa tuh? Kalau saya advice-nya tergantung dari kondisi sejauh mana data yang mereka ambil. Selama data itu juga tidak mempunyai korelasi dan masih sifatnya sumir, ya biarin aja. Nggak ada faktor citra. Iklan itu hanya ada dua. Dibayar. Iya. Untuk bisa kita muncul di iklan itu. Atau malah bayar.
Nah, kalau untuk kasus ini? Nah, ini kan bentuk publikasi juga. Iya, iya. Tapi publikasi itu kan ada dua, satu positif, satu negatif. Maka kata saya, jangan pernah bermusuhan dengan wartawan. Iya, benar-benar. Kenapa? Jangan pernah bermusuhan dengan wartawan, dengan jurnalis. Karena mereka bisa ngangkat kita setinggi-tinggi kan? Iya. Dan bisa naruh kita Bisa jejak sedalam-dalamnya. Iya. Jadi kalau misalnya cerita fiksi ini mau ditanggepin, ya menurut saya rugi sih. Ada info sebetulnya ya. Tokoh politik ini juga berwacana juga sebenarnya untuk menanggapi. Dengar nggak kayak gitu? Ya saya dengar bahwa ada beberapa yang mau Iya. menanggapi. Atau kawan-kawan. Istilah sekarang ini kepo. Iya. Mau ngedalemin. Kalau menurut saya selama itu fiksi ya biarin aja lah, ngapain. Gitu. Nggak ngaruh gitu. Ini kalau prediksi, ini akan stop atau bergulir terus? Ini sebagai orang yang politik kalau lah ya. Saya Pribadi lah, pribadi lah. pribadi yang membuat cerita fiksi, pasti nggak akan stop lah. Jadi ada Karena kemungkinan. bersambung, karena fiksi ini kita cek, kalau media sekarang kan enak nih. Grafiknya naik atau turun sih pembacanya. Iya. Ketika pembacanya naik, ya sudah berbuat aja terus, gitu. Masalah kemudian diterima publik itu sebagai fiksi atau jadi bukti permulaan Iya. atau macam-macam. Iya, itu kan serahkan aja ke pembaca kan. Yang penting yang buat Kalau mah. saya selaku ini yang kan targetnya apa? Targetnya misalnya medianya naik View-nya, ratingnya. viewernya. Kalau dia YouTube misalnya Banyak yang nontonnya. nontonnya gitu kan. Ya monggo-monggo aja. Oke, makasih Bung Resmen, ya udah azan juga. Dan yang pasti memang buat pemirsa, memang ini gosip, tapi kita mengundang kawan-kawan yang sangat kompeten untuk berbicara soal ini, bukan untuk mencari gosipnya bener apa enggak, tapi ini memang salah satu fenomena politik yang terjadi di Lampung. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Makasih.